Meskipun tanahnya luas, tapi kalau biayanya ini habis 20 sampai 25 juta, ini enggan, berat bagi masyarakat. Semeru FM. 90,7 FM Radio Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jo, jumpa lagi dengan saya Haryanto di Dewan Mendengar edisi Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Dan saya ucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 dengan tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila. Mudah-mudahan kita semuanya di pagi hari ini tetap stay tune atau setia di 90,7 Radio Semeru FM dan juga di akun Facebook kita, karena Dewan Mendengar pagi hari ini kita dengan narasumber yang spesial, yang luar biasa begitu ya, yang senantiasa hadir dan menyapa kita semuanya. Beliau adalah dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Supratman Esa. Pagi hari ini sudah hadir. Oh, Badan Anggaran, mohon maaf, ini dari Badan Anggaran atau Panggar DPRD Kabupaten Lumajang yang hadir pada pagi hari ini. Kita berbicara terkait dengan KUA PPAS 2023 atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang tadi saya sampaikan, KUA PPAS tahun 2023. Seperti apa? Nah, kita pagi hari ini perlu mendengar, dan bagaimana dengan penyusunan APBD-nya, bagaimana dengan hal khusus lainnya, peningkatan PAD seperti apa? Kita pagi hari ini akan berdialog dengan beliau dari Panggar DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Supratman Esa. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Semeru FM yang berbahagia. Oke. Semangat terus dari pucuk gunung sana, Pak ya. Ya. Tapi demi masyarakat ini ya, Ya, demi siap. rakyat panjenengan, bagaimana nanti kesejahteraan yang di 2023 ini bisa diraih, dirasakan oleh masyarakat. Silakan terlebih dahulu Pak menyapa terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS di tahun 2023 seperti apa? Lumajang sendiri sampai saat ini apakah sudah tepat waktu? Biasanya kan di bulan Juli sudah selesai, tapi kenyataannya seperti apa? Mohon disampaikan terlebih dahulu Pak. Terima kasih Radio Semeru FM telah memberikan kesempatan bagi kami beberapa kali. Kalau yang kemarin-kemarin kita selaku Ketua Komisi D di DPRD Kabupaten Lumajang. Sekarang pada pagi hari ini kita sebagai Badan Anggaran. Pada saat ini memang KUA PPAS tiap tahunnya ya seperti inilah polanya. Ya sebenarnya lebih maju, lebih baik, Ya. karena pembahasannya kalau optimal itu 1 bulan pun nggak selesai. Kemarin saja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara itu belum membahas belanja saja, waktu 4 hari nggak selesai. Nah ini sebenarnya butuh waktu lama kalau ini harus dibongkar semua. Memang seharusnya harus dibongkar, mengingat belanja kita semakin tahun semakin bertambah dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Secara otomatis ini harus ada peningkatan pendapatan asli daerah. Sebelum ke sana perlu saya sampaikan bahwa KUA atau KUA itu adalah Kebijakan Umum Anggaran. PPAS itu adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Ini yang kita bahas dulu. Buat rumah. Nah, buat rumah itu ya kalau bisa ya sebesar-besarnya. Betul. Biar bisa menampung tamu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak tamu akan semakin banyak rezekinya, katanya begitu. Amin ya. Ya sebelum itu saya juga ingin menyampaikan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga Pancasila di hari-hari atau tahun-tahun ke depan semakin jaya dan semakin kuat, meskipun masih ada yang merongrong terhadap ideologi Pancasila ini. Ini mari kita pertahankan semua, dan ini satu-satunya ideologi dan dasar negara kita
untuk mempersatukan bangsa dan negara kita. Siap, oke. Terima kasih Pak. Tadi sudah menyapa dan menyampaikan bahwa kebijakan umum anggaran dan prioritas atau plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun 2023 seyogianya memang pemerintah dan Dewan ini melakukan proses musyawarah atau paripurna begitu ya. Di bulan Juli sudah ada proses, tapi kenyataannya sampai saat ini rupanya masih belum tuntas. Boleh Pak Pratman mungkin juga menyampaikan sekalian terkait dengan KUA PPAS ini sumbernya dari mana saja Pak? Biar masyarakat tahu berapa sih PAD kita, kemudian berapa sih pendapatan dari pendapatan si daerah atau berapa kebutuhan dari yang dibutuhkan dalam 1 tahun anggaran oleh pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri. Monggo mungkin bisa disampaikan. Jadi kalau kita mengacu pada tahun 2022 kemarin, jadi realisasi PAD kita itu kurang lebih 329 miliar sekian. Dan dengan potensi ada pertumbuhan, kita selaku badan anggaran ini ingin menaikkan dari pundi-pundi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yaitu yang pertama adalah yang sudah kita sampaikan di badan anggaran dengan tim anggaran adalah pajak pasir. Nah ini sesuai dengan Pergub itu sudah bisa melakukan kenaikan sebenarnya. Nah ini masih menjadi pembahasan supaya PAD kita naik dari pasir, itu yang pertama. Yang kedua, masalah BPHTB, masalah PBBP 2, ini juga menjadi bahasan yang sangat urgen di tim dengan anggaran. Sebenarnya dari badan ini sudah banyak inisiatif dan terobosan dan solusi untuk menaikkan dari sumber-sumber yang saya sampaikan tadi itu sudah diberi solusi kepada pemerintah daerah atau tim anggaran, terutama pada BPRD. Namun sampai sekarang masih belum ada titik temu di situ. Jadi kalau pandangan kami terhadap PBB, ini harapan kami kepada pemerintah daerah ini memberikan diskresi atau pengurangan terhadap waris atau hibah anak sampai ke cucu. Ini membuat regulasi atau dasar supaya masyarakat ini mau membalik nama tanah atau swalian lah kalau di desa itu, karena sepanjang pengamatan kami ini masih banyak masyarakat kita punya tanah tapi bukan hak miliknya, masih hak milik orang tua. Ini disebabkan karena meskipun tanahnya luas, tapi kalau biayanya ini habis 20 sampai 25 juta, ini enggan, berat bagi masyarakat. Nah, dengan adanya enggan untuk membalik nama tanahnya itu, akhirnya SPPT-nya tidak berkembang. Nah, ini pemerintah harus berkorban 1 kali tahun anggaran, tidak mendapatkan BPHTB yang semestinya, tapi tahun berikutnya pajak akan meningkat, akan meningkat gratis, bisa meningkat 100% dari pajak bumi dan bangunan. Nah ini solusi-solusi dan terobosan yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah, dan masyarakat akan senang kalau ini BPHTB-nya digratiskan. Dan saya pikir 1 orang bisa 5, bisa 10 buku. Nah, karena anaknya zaman orang tua dulu kan anaknya banyak-banyak. Betul. Enggak ada KB, bisa 5, bisa 10. Nah ini tanahnya cuma dikasihkan, ini punya mule, ini punya Nduk. Nah, ini kalau ada diskresi dari pemerintah daerah, saya pikir masyarakat akan berbondong-bondong. Dan mungkin juga harus ada kerjasama dari pemerintah kabupaten dengan camat, dengan kepala desa. Ya, negosiasilah dengan kepala desa, dengan Pak Camatnya. Per buku berapa kira-kira masyarakat. Sekarang dapatnya kecil, tapi kalinya daripada dapat besar cuma sedikit yang melakukan
perubahan tanah itu. Iya. Nah, ini yang harusnya dihitung secara bisnis oleh pemerintah daerah. Kalau ingin ada pertumbuhan PAD yang signifikan di tahun 2023. Oke. Nah, hal ini belum lagi yang masih lama proses negosiasi dengan BPRD ketika transaksi jual beli. Ini juga akan menghambat pendapatan dari pajak itu. Oke. Dan juga setelah perubahan, ini kadang-kadang tidak langsung dilaporkan ke pajak. Akhirnya SPPT juga tidak langsung cepat keluar. Nah, ini tugas daripada pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan ini betul. supaya SPPT-nya banyak, otomatis akan menambah pajak juga Betul. setiap tahunnya. Oke, siap Pak. Ya, ini pemerintah pusat sebenarnya Pak Jokowi sudah meluncurkan BTSL ya. Tetapi kenyataan prosesnya di bawah juga begitu kan banyak Nah, kendala. termasuk PTSL ini kan Iya. digratiskan sudah. Betul, Pak. Nah, kenapa akte tidak bisa? Ha-ha. Lah, akte seharusnya bisa Oke. bagi yang akan dihibahkan atau waris kepada anak maupun cucu. Iya. Lah, ini harus ada Ha-ha. dasar dan regulasi Iya. supaya masyarakat dapat pelayanan dengan baik, Ha-ha. pemerintah juga untung. Betul, Ini harapannya betul. seperti itu. Berarti peningkatan PAD ini dibutuhkan sebuah kreativitas, Pak ya. Betul Artinya, sekali. komunikasi yang begitu melekat dengan masyarakat, sebenarnya masyarakat tidak cerewet kan ngeten nggih. Apabila pemerintahnya menggulirkan kemudian pelaksanaan bisa ke bawah. Baik Bapak, jadi dari Badan Anggaran pagi hari ini melihat bahwa di 2023 ini PAD harus benar-benar meningkat. Tetapi solusinya adalah kreativitas dari pemerintah bagaimana dipacu. Tadi dicontohkan yang paling mudah adalah dengan PBB misalnya atau BPHTB yang saat ini pemerintah melakukan proses tapi bukan saya ngomong ini masyarakat sudah ada yang WA setengah hati. Akhirnya apa? Hasilnya PAD juga ini masih belum maksimal dari PBB atau yang lainnya. Kalau misalnya ada contoh selama perjalanan panjenengan melihat dari Badan Anggaran sendiri, ada enggak satu desa misalnya sebagai pilot project untuk pelaksanaan yang memudahkan peningkatan itu pernah diketemukan di Lumajang Pak Pratman? Ada, kalau tidak salah daerah Kecamatan Tikung itu kemarin yang Iya. disampaikan itu bisa meningkat 100%. Oke. Nah, kenapa itu tidak dilakukan kepada desa-desa yang lain? Kalau ngomong anggarannya tidak ada, kita bisa melakukan pinjam. Iya. Kita kerjasama dengan Bank Jatim, kita bekerja sama dengan bank yang kita miliki. Iya. Itu sebenarnya. Oke. Nah, hal ini tidak mungkin kita menolak, pasti kita menyetujui demi kenaikan PAD. PAD. Kalau PAD-nya naik, otomatis belanja nanti akan juga meningkat. Oke, siap. Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun 2023. Ini kita menyuplik dari satu bagaimana PAD Lumajang meningkat. Tapi kita yang di rumah ini perlu APBD 2023 misalnya atau yang saat ini sudah dilaksanakan di 2022. Itu sumbernya tadi yang sempat saya tanyakan, ini dari mana saja Pak? Mungkin bisa disampaikan agar masyarakat paham. Wakeh yang ditawi, tapi kok masih banyak yang tidak terserap. Masih banyak kan begitu pertanyaan masyarakat ketika jenengan nanti menyampaikan jumlah. Ini dari mana saja? Sumber dari dana APBD pemerintah Kota Lumajang. Ini monggo Pak bisa disampaikan. Jadi sumber dana APBD kita masih belum bisa mandiri, belum kuat. Iya. Kita jadi masih menggantungkan pemerintah pusat. Ada dana pemerintah transfer dari pemerintah pusat, Oke. atau bisa disebut dana alokasi umum. Ada juga dana alokasi khusus. Ada juga bagi hasil pajak dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dan PAD. Oke. Nah, PAD terdiri dari pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ini masih berkutat di situ. Jadi sebenarnya ya PAD ini bisa dioptimalkan kalau saran dan pendapat dari Badan Anggaran mau melaksanakan pemerintah daerah. Masalah di pajak daerah itu bisa signifikan kalau mau melaksanakan. Dan kemarin juga kita tanya hambatan dan tantangannya, sudah disampaikan loh. Kenapa nggak ngerekrut kalau kekurangan SDM?
Kalau kurang alat kenapa nggak beli alat? Kan Iya. begitu. Oke. Hitung-hitungannya sebenarnya masuk saja itu. Kalau kurang tenaga ya nambah tenaga. Nah, tapi nggak tahu kita itu kok sulit sekali dari pemerintah daerah untuk sudah tahu tantangannya, sudah tahu hambatannya, solusinya sudah ada, tapi tinggal eksekusi saja kok masih sulit. Iya. Terima kasih Bapak. Ini kan masyarakat agar lebih paham juga, sebelum saya baca ini sudah ada 5 WA yang masuk ya. Ini dari peran Badan Anggaran sendiri. Ini kan kelihatannya pemerintah membahasnya memang sangat terlambat atau dibuat terlambat, kan kita tidak tahu gitu ya. Ini kenapa sih semua usulan atau seperti apa bentuknya realita di lapangan antara usulan pemerintah dengan DPR itu sendiri? Seperti apa beruntut sebuah perkawinannya ini Pak gitu. Jadi makanya kita sebelum ke belanja Iya. dari sisi pendapatan yang kita optimalkan dulu. Setelah kita sepakat di pendapatan, kita ke belanja. Karena yang namanya KUA PPAS RAPBD ini harus bisa menjawab tantangan dan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apa masalahnya di tengah-tengah masyarakat yang ada sekarang? Ya ini harus dijawab di KUA PPAS dan RAPBD tahun 2023. Masalah-masalah apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini? Yang terjadi adalah masalah infrastruktur. Oke. Infrastruktur berupa jalan, jembatan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, banyak puskesmas yang harus mendapatkan alokasi anggaran, lembaga pendidikan banyak yang mau ambyuk, Betul. jualan jalan berlubang, jembatan juga begitu, sangat membahayakan. Lah hal-hal ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Belum lagi tenaga pendidiknya. Ini sudah ada peluang dari pemerintah pusat, baik tenaga kesehatannya. Lah ini ya yang menjadi tantangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lumajang. Ya ini harus dijawab Oke. melalui anggaran yang 2,3 sekian triliun itu. Iya. Harus pandai-pandai mengalokasikan, memanage mana yang menjadi prioritas di tahun 2023, yaitu menjawab masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke. Terima kasih. Ini kita sudah ada penguatan dari Bapak Supratman Badan Anggaran. Ini menyampaikan tadi, ini dari Bapak Rudi yang ada di Rowo Kangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pratman, sehat selalu katanya. Nggih, amin. Beliau ini Amin. memang Selamat sehat pagi, Pak Tambah Rudi. mantap begitu ya nggih. Berbicara terkait dengan KUA PPAS di Lumajang memang dari dulu seperti itu, selalu ngendok di akhir-akhir tahun. Bahkan prosesnya mungkin masyarakat tidak tahu, tahu-taunya adalah sudah ada belanja-belanja yang ditentukan. Itu tidak kaget. Cuma Mas Pratman, kenapa ya di 2022 ini masih banyak yang tidak realisasi dari janji politik pemerintah misalnya. Malah di wilayah selatan Tempur Sari dan wilayah utara yang menjadi titik tumpu pembangunan. Apakah Dewan kalah pendapat atau seperti apa kata Pak Rudi? Wah ini Pak Rudi mungkin sedikit agak aneh ya. Nah, seperti apa ini Pak Pratman? Kok Ya, realisasinya tidak secara menyeluruh, justru malah utara dan selatan? Ya kata Pak fakta Rudi. di lapangan seperti itu Pak Rudi. Ini Pak Rudi mungkin teman saya yang periode kemarin mungkin. Betul. Ya. Merasakan ini ya. Jadi faktanya seperti itu. Masih ada janji-janji politik yang belum terlaksana. Waktu tinggal 1 tahun anggaran. Ini harus dijawab sebenarnya oleh pemerintah daerah. Ya contoh yang saya sampaikan tadi, terutama IPM. Iya. Nah, IPM ini terdiri dari daya beli masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Ya mau sehat bagaimana, mau pinter bagaimana, lembaganya saja sudah seperti itu. Banyak yang rusak, banyak yang tidak memenuhi syarat. Kamar-kamar kecilnya juga tidak sehat. Iya. Akan mendukung UKS, ya tidak mungkin mendukung. Nah, ini. Dan perlu saya sampaikan juga kepada Pak Rudi terutama dan pendengar di Semeru FM yang berbahagia.
DPR ini kan bukan eksekutor, bukan eksekusi. Jadi kembali lagi kepada pemerintah. Itu yang perlu dipahami. Dalam aturan pun kita tidak bisa, kita hanya menyampaikan, memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Dan kembali lagi fakta di lapangan mungkin sama di Pak Rudi dengan daerah saya. Depan rumah saya itu kayak kali mati Pak Rudi. Itu ada kalau 25 cm saja berlubangnya jalan itu. Ya, kita baik secara formal, informal, event-event paripurna, interupsi sudah kita lakukan Pak Rudi untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi realisasinya seperti ini dan kekuatan kita tidak sekuat dengan pemerintah daerah dan kita bukan partai penguasa, tidak bisa mengeksekusi apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat kita. Ini yang ya kembali lagi pada Undang-Undang 23 ya seperti itu adanya. Jadi kita tidak sekuat tahun 1999 dulu. Iya. Kalau dulu kita kuat, tapi sekarang memang undang-undangnya kita sejajar dan eksekutornya ada di eksekutif Bupati. Oke, Mas Rudi yang di Rokangkung mungkin masih jenengan melekat sama-sama sehat kata Pak Pratman ya. Kemudian ini dari Ali Mustaqim yang ada di Lumajang. Selamat pagi Pak Pratman, pemahaman saya rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah dan asumsi penyusunan APBD dan sebagainya. Apakah di Lumajang itu berjalan seimbang dengan apa yang disampaikan DPR, utamanya bagi badan anggaran membahasnya? Seperti apa Pak? Kok ending-endingnya mesti bermasalah dan tidak tercapai apa yang menjadi target baik dari pemerintah ataupun dari DPRD. Ngaten. Jadi hanya sekedar dibahas mungkin begitu Pak, sebagai bentuk wacana, kata Mas Ali Mustaqim. Kenapa kok terjadi seperti itu ngaten? Terima kasih Mas Ali. Jadi ya sebenarnya kalau secara makro kita hampir sama. Tapi pada program kegiatannya, pengalokasian anggarannya yang berbeda. Katakanlah anggaran infrastruktur. Kalau di KUA PPAS sama, kebijakannya ingin memperbaiki infrastruktur, tapi tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contoh saja, kalau kebutuhan infrastruktur 300 M, hitung-hitungannya Dewan, pemerintah hanya menganggarkan 200 M. Nah ini yang menjadi perdebatan biasanya. Gitu. Dan saya secara pribadi dari fraksi PDI Perjuangan tidak pernah mempermasalahkan program dari pemerintah daerah. Yang terpenting bisa mengatur, memanage mana yang prioritas. Salah satu contoh ya tadi itu. Jadi tidak ketemunya itu di situ biasanya. Inginnya DPR itu yang namanya wakil rakyat ya, kebanyakan sesuai. Dalane api, jembatannya api, kalau ekonomi cak ini gampang. Secara otomatis kalau jalannya bagus, perjalanan ekonomi akan baik pula. Sebenarnya sederhana masyarakat kita itu sebenarnya. Air bersih enak, lampunya terang. Itu. Tapi ya apa boleh buat, ini terjadi perdebatan terus di situ. Ya meskipun tidak bisa menyelesaikan 100% janji politiknya, paling tidak ini kan ada target. Oh, tahun pertama menyelesaikan apa, fokusnya, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun terakhir selesailah. Kalau bisa dihitung kok masalah jalan. Mau menyelesaikan berapa kilo selama 5 tahun? Jembatan mau menyelesaikan berapa? Ini sebenarnya bisa. Kalau memang betul-betul fokus ke sana itu. Makanya untuk ke depan memang kita
ya siapapun yang mencalonkan Iya. harus hati-hati di dalam membuat janji politik, jangan banyak janji, Iya. yang penting bisa dilaksanakan dan sesuai harapan masyarakat. Masyarakat. Oke. Terima kasih Bapak yang tadi, Bapak Ali Mustaqim dan Pak Pratman sudah mengurai. Ini dari Bapak Bakhron yang ada di Candipuro. Pak, bicara terkait dengan rencana dan sebagainya. Saya mau tanya saja ini Pak, pendapatan daerah untuk tahun 2023 senilainya kira-kira berapa? Kemudian dengan rincian pendapatan asli daerah itu berapa? Kemudian pendapatan transfernya berapa? Mohon maaf, terima kasih dari warga Candipuro Bakhron. Nah ini Pak, ini sudah mulai tanya angka-angka masyarakat karena kita berbicara terkait dengan tema kita adalah KUA PPAS 2023. Tadi menanyakan beliau tentang nilai pendapatan daerahnya itu ditargetkan berapa, kemudian rincian pendapatan asli daerahnya itu, kemudian pendapatan transfernya berapa, seperti itu Pak Pratman. Terima kasih Pak Baron. Iya. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan APBD kita sumbernya dari mana saja. Jadi pendapatan asli daerah kita pada tahun 2022 itu kisaran 304 dan rencana di prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023 yang kita bahas, pemerintah mengajukan 307 miliar. Tapi kita maunya naik, inginnya naik. Itu terdiri dari PAD kita, pajak daerahnya sekitar kurang lebih 95 miliar. Pada PAK kemarin 92 sekian miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 5 miliar sekian, hampir sama. Lain-lain PAD yang sah sekitar 185 miliar sekian. Itu yang terus pendapatan transfer pemerintah pusat itu hampir sama 1,610 miliar. Tadi 1.610 sekian. Gitu. Pendapatan transfer antar daerah sekitar 140 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar 10,500 miliar, pendapatan hibah yaitu 10,500 miliar. Itu beberapa pendapatan. Jadi total pendapatan kita 2 triliun 0,69. Dengan belanja sekitar 2 triliun 300 sekian miliar. Jadi masih defisit lah kita. Gitu. Terima kasih dari Pak Bakhron yang sudah menanyakan. Kemudian ini juga dari 085 233 42 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pratman, nggih Mas. Ini Pak Pratman memang nggih. Saya hanya keheran-heranan saja karena memang Badan Anggaran jarang sih menyampaikan seperti ini katanya. Kemudian pertanyaannya, kalau pembahasan terlambat sampai bulan September atau Oktober, apakah ini juga pemerintah tidak menghambat pekerjaannya sendiri Pak? Lantaran sampai hari ini pemerintah Kabupaten Lumajang belum ada kesepakatan dengan Dewan terkait sistem penganggaran di 2023. Ini sebenarnya pertanyaan masyarakat sudah banyak yang jenengan jawab, tapi ini karena bertanya saya tanyakan lagi Pak. Seperti apa? Apakah tidak menghambat dengan mundurnya waktu yang seharusnya misalnya dari bulan Juli kok sampai bulan Oktober seperti itu? Ya kalau ngomong menghambat bagaimanapun karena tidak sesuai jadwal, hanya kurang optimal lah pembahasan. Ini aja membahas PAD-nya saja masih terjadi dinamika yang luar biasa. Kalau memang ini harus kita bongkar semua, kita bukan berarti tidak suka, tapi ini demi masyarakat Kabupaten Lumajang, kita bahas betul. Itu kalau waktunya panjang kan lebih leluasa untuk menaikkan PAD kita, biar pertumbuhan ekonomi di Lumajang bagus dan masyarakat bisa menikmati hasil jerih payah dari pemerintah maupun dari wakilnya.
Oke, terima kasih Pak Pratman. Semuanya ini ada evaluasi pertanyaan masyarakat tadi bicara terkait dengan KUA PPAP yang sudah kita bahas tadi ya terkait dengan KUA PPAS gitu. Nah, yang sudah kita sampaikan dengan rincian berapa kekuatan APBD kita, tetapi memang kendala sampai hari ini yang namanya PAD itu sebuah tantangan belum mencapai target. Mungkin Pak Pratman bisa mengulas kembali kalau memang direncanakan misalnya dari pajak pasir sampai hari ini kenaikannya bahasa kita adalah susah sekali untuk naik walaupun dengan berbagai cara strategi yang dilakukan. Apakah itu dalam bentuk niatan secara nyata atau dalam bentuk rencana saja kan belum wujud Bapak. Kemudian tadi disampaikan oleh Panjenengan ada beberapa poin pajak, ada PBB, ada resto, kemudian ada pasir dan sebagainya. Ini yang sampai hari ini yang nominalnya hampir mencapai itu yang mana Pak gitu Pak? Atau jenengan tunjukkan semuanya pada pagi hari ini sebagai badan anggaran mewakili seluruh masyarakat Kota Lumajang. Jadi kalau pajak daerah itu 98%, retribusi sudah 105%. Terus hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar 74%. Lain-lain PAD yang sah 115%. Memang khususnya dari pasir ini sebenarnya ya itu sudah ada pergubnya, tinggal melaksanakan saja. Ya terus sumber daya manusianya juga ditingkatkan, kerjasama dengan instansi vertikal, ya harus dianggarkan juga seharusnya. Namanya membantu kita. Lah ini penting untuk koordinasi, mungkin dengan TNI-nya, dengan kepolisiannya, dengan kejaksaannya. Ini perlu bahu-membahu untuk menurunkan juga inflasi. Nah ini ya semuanya ini kan butuh katanya, butuh biaya. Nah ini juga harus dianggarkan supaya untuk meningkatkan kerjasama di antara instansi-instansi vertikal yang lain dengan tujuan menaikkan, terutama menaikkan PAD. Nah ini dengan adanya stopel ini juga akan menambah mengurangi permasalahan yang ada di pasir. Dengan adanya itulah ini kerjasamanya dengan instansi vertikal, terus dengan Satpol PP-nya ini harus ditingkatkan supaya peningkatan PAD bisa signifikan sesuai dengan harapan kita. Siap Coh, memang rupanya pemerintah sudah bergerak bersama ini dengan DPRD, ada Satgas Tambang dan sebagainya kalau kita lihat Pak ya. Tapi kenyataannya bukti wujudnya nanti seperti apa, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan PAD-nya. Kemudian dari Cak Mahali yang ada di Lumajang ini, ada masalah apa sih Mas Herianto pemerintah DPRD hingga banyak tidak terakomodasi dari usulan-usulan misalnya DPRD sendiri pada pembahasan KUA PPAS. Jadi hanya ditulis, dicatat tapi realisasinya belum wujud. Terima kasih dari Mahali. Ada masalah atau tidak katanya Pak? Ini ya manajemen saja dari pemimpin kita. Nanti manajemen mana pandangan prioritas mungkin tidak sama ini. Jadi kalau program dan rencananya semuanya tidak ada yang jelek, bagus semua. Ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cuma caranya dari mana ini kadang-kadang yang berbeda. Jadi kalau kita inginnya yaitu sederhana. Lek dalane apik, banyune penak, jembatane apik, itu ekonomi akan berkembang dengan sendirinya, masyarakat menikmati. Di sisi pendidikan, sekolahane apik, tenaga pendidiknya disiapkan, perkara seragam sing mampu beli sendiri, yang tidak mampu dibantu oleh pemerintah. Sebenarnya sederhana seperti itu. Tapi ini kadang tidak ada titik temu. Nah, DPR sudah menyampaikan, tadi sudah saya sampaikan, formal, informal, di momentum-momentum apa sudah kita sampaikan. Interupsi paripurna sudah kita lakukan. Pandangan umum fraksi sudah kita sampaikan. Catatan strategis sudah kita sampaikan. Nah, tapi kembali lagi Bapak, DPR bukan eksekutor. Ini yang perlu dipahami. Eksekutornya tetap di
bupati. Iya. Kalau kita tetap menjaga mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri, tidak ada titik temu nanti. Akhirnya tak punya APBD kita, menggunakan APBD tahun yang lalu tambah berisiko. Akhirnya ya salah satu ya harus mengurangi egonya lah. Oke. Itu supaya ada titik temu. Saya pikir di situ, Pak. Oke, Pak Mahali, nggih, pertanyaan jenengan ini rupanya memang orang-orang yang paham ini, dan ini jadi dari Mas Ali Yosowilangun, Pak, hampir sama pertanyaannya. Kalau gitu peran badan anggaran apa, Pak? Gitu. Lantaran setiap usulan masukan itu pun ada yang realisasi dan ada yang masih dalam bentuk janji. Padahal kita yakin Bupati dipilih rakyat, DPR dipilih rakyat, dan wakil rakyat. Kalau begitu kan koyok kendang ditabuh sisih. Bagaimana untuk mencari solusi badan anggaran sekiranya janji kemudian rencana bisa terwujud, kata Mas Ali Yosowilangun. Ya itu win-win solution. Akhirnya kita mengurangi ego kita supaya kita ada titik temu. Ya meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat, tapi caranya berbeda. Ya sama seperti kita mau ke Lumajang. Mas Ali dari Yoso, saya dari Senduro, tapi tujuannya sama ke Lumajang. Nah, seperti kita sama-sama ingin mensejahterakan rakyat. Sederhana saya seperti itu, bangun jalan, bangun jembatan, air bersihnya, sekolahnya bagus, tenaga pendidiknya disiapkan. Nah, tapi bupati lain lagi. Nah, apa masih dalane rusak. Yang penting seragamnya gratis semua. Nah, ini menurut pandangan dewan seragam gratis dari sisi keadilan ya kurang. Tapi dari sisi pemerintah lain lagi. Nah, kenapa ndak adil seperti seragam? Karena yang mampu mosok anak DPR, anak guru digratisno. Yang harus digratiskan kan orang yang tidak mampu. Ini pandangan dewan. Tapi pandangan bupati nggak sama. Kan begitu. Oke, terima kasih dari Cak Ali yang di Yoso, nggih. Selamat pagi, sehat selalu Mas Ali. Biasanya memang sering ngerumpi. Ini dari Kang Mas Bagio, saya geser begini mic saya karena tulisannya kecil sekali. Selamat pagi Mas Hari, Mas Ketua Komisi dalam kurung tangisan kata. Mau usul sesuai dengan bidang jenengan dengan banyaknya kasus stunting. Ini kecamatan atau jantung bocor, mohon dapatnya di rumah-rumah sakit dan puskesmas yang ada rawat inapnya untuk bahan makan. Ini ya, sebentar Bapak, ini masih ada tulisan yang sambung. Beras atau sayur dan lain-lain. Bagi pasien diupayakan memakai produk pertanian sehat yang ramah lingkungan, artinya residu kimianya rendah. Untuk pencapaian PAD, kita harus benar-benar fokus meningkatkan sumber PAD, juga melakukan controlling saat pemungutannya. Kalau bisa gitu ya, dielektronikan, silahkan dilakukan. Ini dari Kang Mas Bagio. Stunting tadi ya? Iya. Jadi masalah stunting ini menjadi prioritas pemerintah pusat, pemerintah kabupaten. Jadi kalau masalah stunting ini sudah kita ada tambahan anggaran di PAK kemarin, yaitu pemberian makan tambahan, dan itu pun juga sudah memakai produk lokal yang ada di sekitar kita yang sudah dianalisa oleh Dinas Kesehatan apa-apa yang membuat makanan itu bergizi dan sehat. Dan terima kasih banyak saran dan perhatiannya terhadap stunting ini Pak siapa? Pak Bagio. Kang Mas Bagio. Pak Kang Mas Bagio. Yeah. Jadi ini menjadi perhatian kita utama masalah stunting, dan itu sudah kita anggarkan tambahannya, dan di desa juga ada anggaran untuk itu di pemerintah desa. Jadi para kader sudah tinggal melaksanakan program dan kegiatan, dan nanti kita tinggal ngontrol yang ada di Puskesmas itu menu makanannya apa saja. Terima kasih banyak sekali lagi atas saran dan pendapatnya untuk menambah atau menggunakan
hasil pertanian lokal yang sehat. Oke, terima kasih Kang Mas Bagio. Kemudian masih ada lagi nih Pak dari Mbak Romlah yang di Lumajang. Kebetulan saya menyimak tadi pertengahan Pak Hari mendengar kalimat bahwa KUA PPAS ini dibahas untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah. Kenapa ya kesannya di Lumajang ini masih terpeta-peta? Artinya yang milik A ini sudah realisasi, yang milik B tidak. Mohon maaf ini, contoh pernah Pak Pratman di media juga ngomong, jalan di Senduro tidak pernah disentuh dan tidak ada realisasi. Kan kesannya kayak sendiri-sendiri. Kenapa di dalam pembahasan badan anggaran kok langsung tidak to the point, ini milik pemerintah daerah untuk layanan masyarakat katanya. Mbak, ini terima kasih. Seperti apa ini Pak Pratman? Kesannya kok terjadi kayak peta-peta gitu. Sudah Mbak, kita kalau ngomong apa yang menjadi masalah masyarakat sudah kita sampaikan. Ya itu tadi interupsi paripurna, Iya. PU fraksi, catatan strategis, rekomendasi, Siap. rapat dengar pendapat, Iya. rapat kerja, setiap ketemu OPD pasti ngomong tentang permasalahan masyarakat. Tetapi apa boleh buat, kembali lagi eksekusinya bukan ada di dewan, eksekusinya ada di bupati. Ini yang perlu dipahami dan memang aturannya seperti itu. Betul. Seperti itu. Nah, ini kalau dipertahankan terus di pembahasan tidak ada titik temu. Iya. Nah, ini ya masalah di petak-petakan tadi ya. Ya ini saya sendiri ya kebetulan di depan rumah saya ini. Iya, Tadi iya. nggak enak juga saya ini ya. Nah, mungkin ada juga yang di kecamatan-kecamatan yang lain, Iya. terutama Pasru Tempeh. Wah, juga parah. Senduro Pasru. Jembatan yang Sari Kemuning Sukorjo. Iya. Ini sudah membahayakan. Pagarnya saja sudah nggak ada, sudah bertahun-tahun. Iya. Perencanaannya sudah 5 tahun lebih. Perencanaan saja, tinggal eksekusinya aja mengeplot anggaran sulitnya setengah mati. Ini yang perlu dipahami dan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memperjuangkan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Romlah. Ini Pak Pratman menyampaikan apa adanya, gitu ya, bahwa ada yang eksekutor. Memang tugas dewan ada 3 begitu ya, melakukan perencanaan, pengawasan. Kalau pengawasannya sih oke terus gitu Pak ya, sudah dilakukan melekat seperti apa dan tampaknya juga sehat. Ini rupanya pertanyaan ulang ini Pak dari Mas Rahman yang ada di Pasirian. Saya apresiasi perjuangan dari Badan Anggaran di PD Kabupaten Lumajang, tapi memang kenyataannya itulah aroma politik katanya Pak. Kemudian saya ingin tahu dan mencatat kembali Pak, berapa DAU untuk 2023, kemudian DAK-nya juga berapa, kemudian dari PAD-nya berapa tadi Pak, dan pendapatan lain. Saya ini sedang mengutip tapi tadi tidak sempat mencatat katanya. Untuk minta disampaikan ulang ini Mas Rahman Pak. Jadi pendapatan transfer kurang lebih 1,610 miliar, 1.610 miliar. Terus untuk PAD 307 miliar. Iya. Ini. Dan untuk DAK kita belum pegang data, itu bila belum bisa kita memberikan jawaban. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Mas Rahman yang ada di Pasirian ini yang jelas. Jadi biasanya memang teman-teman Pak ini ketika mendengarkan talkshow begini langsung menulis, boleh menulis berita langsung. Ini diperbolehkan. Narasumber kita di acara Dewan Mendengar pagi hari ini kita berbicara terkait dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2023. Tadi masyarakat banyak menanyakan terkait dengan tantangan hingga ada peta-peta. Sebenarnya tidak ada peta-peta Pak ya, tapi diharapkan hanya saja mungkin pos anggarannya masih belum nyampe hingga mohon maaf ini kalimatnya di seputaran Pak Pratman sendiri masih ada yang tidak realisasi.
Ini juga dari 0813364223 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pratman, mumpung belum ada keputusan bersama, kita miris dari apa yang jenengan sampaikan tadi. Indeks pembangunan manusia di Lumajang cukup mengejutkan, masih kalah dengan Pamekasan, bahkan kita di bawahnya. Kemudian bagaimana dengan upaya rumah sakit yang punya inovasi? Apakah itu sudah mendapatkan alokasi yang cukup atau seperti apa yang ada di Rumah Sakit Haryoto dan Pasirian? Kemudian yang ketiga, bagaimana sih peningkatan PAD kok seenakan zaman Pak Fauzi dulu, ndak ribet-ribet tapi akeh duit. Waduh, ndak nyebut nama ini Pak, langsung menyebut gitu. Ada 3 ini poinnya. Seperti apa Pak Pratman? Jadi kalau masalah rumah sakit, saya ingin masukkan apa hambatan selama ini. Saya pikir kalau di rumah sakit hasil monitoring kita, hasil pengawasan sudah mulai membaik lah, ada peningkatan. Terus masalah anggaran saya pikir juga sudah memadai, dan masalah IPM yang dari kesehatan juga tidak begitu bermasalah. Yang bermasalah tentang dari pendidikannya, karena lulusan kita masih SMP tidak lulus di Kabupaten Lumajang ini. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Tercapai apa tidak, waktunya tinggal 1 kali anggaran Pak Bupati ini. Iya. Harus cepat-cepat mencari terobosan. Memang IPM ini tidak bisa 1 tahun 2 tahun, memerlukan waktu sampai 3 tahun. Betul. Sebenarnya 3 tahun itu harus kelihatan lah, iya, apa yang menjadi tampak, permasalahan di IPM, yaitu tentang dunia pendidikannya. Ini kalau digenjot dan strateginya pas, perencanaan pas, saya pikir akan bisa naik sebenarnya. Oke. Ini terkait dengan PAD tadi katanya kok damai-damai di masa Pak Bupati almarhum itu Pak, yang disampaikan Pak Fauzi, kok sekarang ribet banget katanya dan PAD cenderung tidak naik. Apa betul begitu? Oh enggak, kalau setiap tahunnya PAD kita itu naik. Dari 2016 sampai 2022, itu 2016 saja itu 242. Kalau dibandingkan sekarang sudah 329, berarti hampir 80 miliar kenaikan PAD. Ya cuma kebutuhannya itu yang meningkat juga belanjanya. Nah itu. Dan permasalahan semakin banyak pula. Berarti antara pemasukan dengan pengeluaran masih harus lebih banyak lagi nih PAD-nya. Siap, terima kasih dari 08133642 sekian. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Pratman, PAD ini meningkat begitu ya. Jadi kalau yang jenengan sampaikan itu tadi, tapi peningkatannya luar biasa. Jadi bagaimana saat ini dari Badan Anggaran juga berupaya mencarikan sebuah solusi terkait dengan bagaimana PAD ini meningkat begitu Pak ya. Ya, tidak tergantung dari pusat saja. Padahal kita sudah bisa mandiri, dikatakan dulu ada PBB P2 apa itu ya. Ini kan berupaya dari keseluruhan, nanti bisa bergerak secara keseluruhan. Harapannya dari PAD 300 juta plus tadi ya. Nah, ini bisa segera terwujud, tercapai, kemudian apa yang direncanakan tidak lagi nun sewu. Kata mbaknya tadi tidak ada pemetaan, tapi semuanya terselesaikan gitu ya dengan baik. Memang banyak hal begitu. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semuanya berbicara terkait dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun 2023 ini. Mohon maaf ini kalimatnya ada tambahan karena Cak Torik dan Bunda ya tinggal 1 tahun inilah gitu ya. Setelah itu seperti apa? Makanya sekarang ini Badan Anggaran juga memberikan informasi ke kita semuanya kan gitu Pak Pratman ya, agar tahu masyarakat memahami ini loh dana atau dari APBD kita, kemudian PAD kita itu ternyata masih belum optimal. Pak Pratman, dari Badan Anggaran sendiri Pak, dalam rangka tercapainya keinginan masyarakat, kemudian harapan bersama, kita tidak bicara dapil, tidak bicara apa Pak ya, apa kira-kira solusi yang harus disampaikan panjenengan di pagi hari ini? Sekiranya dari masukan masyarakat tadi yang menyatakan terpetakan, kok rasanya kok begini dan sebagainya, ini bisa nikmat di 2023 seperti apa Pak? Ya menyamakan visi misi itu dengan Bupati. Kalau mau ke Lumajang
ayo kalau kita berangkat dari Senduro, ya berangkat dari Senduro bersama-sama. Tapi ya tidak mungkin, Pak Bupati ada di Pendopo, Iya. kan begitu. Jadi memang inilah realitas yang ada di lapangan. Jadi kita menuju Lumajang bisa lewat Senduro, bisa lewat Iya. Josowilangun, bisa lewat Pasirian. Betul. Nah itulah bunga-bunga daripada demokrasi. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Ya meskipun kita jalannya berbeda, tapi tujuannya sama. Iya. Lumajang ingin maju. Kan Oke. begitu. Ini kan tadi ada sempat sentilan dari Kang Mas Bagio. Bagaimana Pak dengan panjenengan sendiri yang ada di Ketua Komisi D, masuk di dalam Badan Anggaran. Kira-kira dari mitra Komisi D sendiri sampai saat ini tercukupi, tidak, atau seperti apa Pak? Kalau cukup, tidak ada cukupnya selama kita masih punya nyawa. Ini keinginan kita masih banyak. Tergantung kita memanagenya bagaimana. Iya. Istilahnya kalau kita berumah tangga sedikit cukup, banyak kurang. Oke. Nah, ini bagaimana memanagenya, ini yang penting. Prioritas mana yang didahulukan, nah, ini yang penting. Makanya kalau ngomong kritik kita bukan membenci bupati dan wakil bupatinya, tapi mengkritik terhadap program-programnya. Itu masih ada kritik. Sebenarnya programnya bagus kalau anggarannya mencukupi. Tapi karena anggaran tidak mencukupi, ya ayolah kalau santunan kematian kita ambil yang miskin saja. Kalau kita seragam gratis kita ambil yang tidak mampu. Kan begitu harapan ini supaya adil itu tidak sama. Tapi harus merata keadilan itu. Iya, enggih. Terima kasih. Ini pendengar yang tadi kita berbicara karena pertanyaan panjenengan tadi sudah mewakili, insya Allah mudah-mudahan Pak Pratman di Badan Anggaran ini juga bisa mewujudkan impian dari seluruh harapan masyarakat, kan begitu Bapak ya. Bagaimana infrastrukturnya tadi juga dinikmati, fasilitas pendidikan, peningkatan IPM segera terpacu, banyak hal lah, bagaimana layanan kesehatan dan sebagainya. Kemudian kita yang sama-sama harus memberikan iringan kekuatan doa. Wadah ini ya adalah bagaimana upaya peningkatan PAD kan Pak Pratman ya, agar nanti tidak tergantung dari DAU dan mungkin DAK begitu, dan bagaimana pemerintah bisa mandiri. Untuk statement closingnya Pak Pratman, silahkan sekali lagi sampean atau mewakili Badan Anggaran ini, apa yang harusnya dengan sampaikan sekiranya pemerintahan yang saat ini bisa bermitra dengan baik dengan DPRD dan mewujudkan impian masyarakat terwujud. Terima kasih masukan dan saran pendapat dari pendengar Radio Semeru FM, dan selalu jaga kesehatan karena sekarang musim penyakit. Jadi supaya mencari ekonomi mudah badannya harus sehat. Dan anak-anak yang belum sekolah diharapkan untuk sekolah, dan yang masih kekurangan gizi atau kekurangan asupan gizi segera dikomunikasikan dengan kader-kader yang ada di desa supaya stunting di Kabupaten Lumajang berkurang juga, dan IPM juga bisa paling tidak di bawah 20 lah dari 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Terima kasih pendengar Radio Semeru FN, sekali lagi salam sehat. Amin. Terima kasih Pak Supratman Esa dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang yang hadir, dan orang-orang masih melekat seperti tadi Kang Mas Bagio dan yang lainnya bahwa beliau adalah Ketua Komisi D. Nah, alhamdulillah beliaunya semangat, sehat, dan selalu komunikasi dengan kita, memberikan informasinya lewat Dewan Mendengar. Di edisi hari ini di kalender hari Sabtu tanggal 1 Oktober bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila tadi belum menyampaikan, mari kita bangkit bergerak bersama Pancasila. Saya Haryanto yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya. Semeru